Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama kalinya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya sampai hari ini kita masih dapat beribadah dengan khusyuk. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Para pendengar setia radio Suara Tebu Ireng FM rahimakumullah, ada kisah inspiratif dari Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Suatu ketika beliau bertanya kepada murid-muridnya, ada 6 pertanyaan. Yang pertama, Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai para muridku, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Kemudian murid-muridnya menjawab, ada yang menjawab orang tua, guru, kerabat, teman, dan sebagainya. Imam Al-Ghazali mengatakan semua jawaban itu benar, tapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebab itu janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan mati itu adalah sesuatu yang orang tidak tahu kapan datangnya. Kalau sudah datang ajal kita, maka kita harus siap-siap. Kelihatannya lama, padahal sesungguhnya kematian itu sangat dekat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan maha mematikan. Kemudian dalam surat yang lain dikatakan, wa ma kana linafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan Allah dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kemudian ayat yang lain mengatakan, Allah berfirman, aina mahtakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian akan menjumpai kalian kendati kalian berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Kemudian pertanyaan yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Murid-murid menjawab, ada yang bulan, ada yang matahari, bintang-bintang, dan sebagainya. Semua jawaban itu benar. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling benar adalah masa lalu. Itu masa lalu adalah sesuatu yang paling jauh dari kita di dunia ini ya, karena waktunya sudah lewat, dan waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu kita harus menjaga kesempatan kita hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang keadaan amalnya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka ia terlaknat. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Kemudian pertanyaan ketiga, Imam Al-Ghazali menanyakan, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling besar itu gunung, matahari, bumi, dan sebagainya. Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling besar adalah hawa nafsu. Maka kita harus hati-hati dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita ini membawa kita ke neraka. Seperti puasa ini kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau dituruti sangat berbahaya sekali dan bisa menjerumuskan orangnya ke dalam neraka. Kemudian pertanyaan yang keempat, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, baja, besi, gajah. Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilana wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya, ini harus kita pahami bahwa semua makhluk Allah kecuali manusia, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, malaikat itu tidak mampu ketika dijadikan khalifatullah fil ardi. Tapi manusia dengan pedenya, ya, berebut-rebut untuk menyanggupi permintaan itu, sehingga banyak sekali orang yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena gagal memegang amanah. Kemudian pertanyaan kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan itu kapas, ada yang angin, debu, daun-daun. Imam Al-Ghazali, semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali di dunia ini adalah meninggalkan sholat, tarkus sholat. Gara-gara pekerjaan kita atau urusan di dunia kita meninggalkan sholat, naudzubillah. Padahal Rasulullah menegaskan dalam sabda beliau, perbedaan antara hamba dan kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, dan dalam kitab Sahihnya nomor 82. Ini artinya jangan sampai kita sebagai orang muslim yang berakal, yang tahu syariat, dengan sengaja meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sholat apapun itu alasannya, kecuali dengan udzur yang syar'i, itu pun harus diganti di hari yang lain atau di waktu yang lain. Kemudian pertanyaan yang keenam, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling tajam di dunia ini? Mereka semua menjawab pedang. Imam Al-Ghazali, semua itu benar, tapi yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Karena lidah itu bisa dipakai untuk menyakiti hati dan melukai perasaan saudara kita sendiri. Oleh karena itu, orang muslim yang baik adalah orang muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Baik, ma'asyiral muslimin, demikian kultum pada sore hari ini. Semoga atas 6 pertanyaan ini kita dapat mengambil pelajaran yang berharga sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Ahmad Gansul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Qobah, Kuaran Dewa, Jombang, untuk Radio Suara Tebiring FM. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.